Pada video kali ini, kita akan membahas tahapan-tahapan yang teman-teman harus lalui dalam membangun sebuah startup. Hai, balik lagi di channel aku. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan atau membahas tentang tahapan-tahapan yang teman-teman harus lalui dalam membangun sebuah startup. Jadi untuk tahapan pertama, yaitu tentukan dulu customer-nya teman-teman. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya customer ya adalah orang yang teman-teman mau bantu. Kan namanya buat startup bukan, yaitu kita menyelesaikan suatu problem yang dialami oleh masyarakat. Nah, pada kasus di sini teman-teman bisa menentukan customer-nya, mau anak-anak, mau remaja, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, bahkan lansia. Terserah teman-teman. Oke, tahap selanjutnya atau yang kedua yaitu kita mau bantu dalam hal apa. Ini arahnya ke industri yang akan teman-teman geluti nantinya. Bisa mau pendidikan bisa, pertanian bisa, dirgantara pun bisa, terserah teman-teman, atau di fashion juga boleh. Terus tahap ketiga yaitu tentukan problem yang teman-teman mau angkat. Ini masih asumsi ya pada tahap ini. Jadi ini kita ambil contoh. Tadi kan kita yang pertama itu tentukan customer. Misalnya customernya kita itu adalah pelajar SMA. Lalu yang kedua kan mau dibantu dalam hal apa? Ini kayak arahnya ke industrinya. Ya kita ambil contoh aja pendidikan. Terus yang tahap ketiga ini yaitu kita tentukan problem yang angkat. Jadi kayak masih diasumsinya dulu. Untuk problem yang mau kita angkat misalnya yaitu pelajar SMA kesusahan dalam belajar secara online. Nah, dari problem tersebut yang masih dalam asumsi kita uji pada tahap keempat, yaitu validasi problem. Jadi kayak kita menguji apakah problemnya kita angkat ini valid atau tidak, atau mereka rasakan atau tidak. Jadi kalau memang misalnya problem tersebut yang tadi kesulitan belajar secara online memang benar yang mereka rasakan, ya udah kita ambil problem tersebut. Lalu selanjutnya itu ke tahap kelima, yaitu kita membuat solusi, tapi masih dalam asumsi dan berupa prototipe ya. Prototipe itu bisa dari gambar, mau gambar dari HP maupun tulisan coretan pun boleh. Prototipe yaitu kayak gambarannya dulu, blueprintnya dulu. Nah, kalau sudah idenya masih dalam asumsi, kita uji lagi di tahap keenam yaitu validasi ide. Maksudnya apa ya? Kita menguji apakah ide kita ini valid atau tidak. Nah, misalnya tadi problem yang kita angkat kan pelajar SMA kesusahan dalam belajar secara online dan itu problemnya sudah fix. Ya udah kita buat solusi misalnya yaitu kita membuat kelas privat online untuk pelajar SMA agar mereka bisa memahami materi. Ya udah dari ide tersebut kita uji ke pasar. Ini kira-kira solusi ini membantu Anda atau tidak? Kalau misalnya mereka mengatakan iya, yaudah kita masuk ke tahap ketujuh yaitu buat minimum viable product atau produk sederhana dari solusi teman-teman. Nggak harus aplikasi ya untuk tahap MVP. Bisa buat website dulu. Kalau misalnya kayak Gojek, dulu MVP-nya Gojek itu dia nggak langsung aplikasi awal-awal. Dia kayak by telepon. Jadi kayak misalnya orang mau pesan tuh lewat teleponnya Gojek dulu. Nanti kalau udah dihubungkan ke drivernya, nanti drivernya yang nyamperin ke customernya. Nah, di tahap-tahap ini kadang ada trial errornya. Misalnya pada saat validasi ide terkadang customer bilangnya iya itu ide yang bagus, tapi pas saat uji MVP, pada saat mereka suruh bayar customernya, kadang si customer tersebut nggak mau bahkan menghilang. Nah, oleh karena itu teman-teman harus menggali lebih dalam. Biasanya untuk lebih efektif kalau bisa lewat wawancara langsung aja supaya kita lebih paham apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya hal yang mau kita angkat, topik apa yang mau diangkat di dunia startup, tulis aja di kolom komen. Thank you, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.